Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita mampu menunaikan salat Jum'ah di masjid kita Asy-Syuhada tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah satu-satunya sosok yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk mengawali khutbah, khatib mengajak kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan seoptimal mungkin mengupayakan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah sesuai silabus BKMT adalah mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk diantaranya kita manusia, tentunya dengan tujuan yang hak. Namun seringkali manusia terlena dengan nikmat dunia yang sesaat dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bisa kita lihat dengan jelas bagaimana perilaku manusia yang semakin hari semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari tujuan manusia diciptakan. Perjudian yang semakin merajalela, maraknya kriminalitas, korupsi di berbagai bidang, pejabat yang menyalahgunakan wewenang, kepedulian terhadap sesama yang seakan sirna, dan keadilan yang semakin sulit kita dapatkan. Semua itu karena manusia lalai, manusia lupa bahwa hidup di dunia ada batasnya. Allah mengingatkan kita semua dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ma'asyiral muslimin, sekaya apapun seseorang,
setinggi apapun jabatan dan kekuasaannya, pada akhirnya semua itu akan berakhir ketika kematian datang. Apapun yang kita upayakan di dunia akan terhenti saat ajal tiba. Maka dari itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian, agar kita memiliki persiapan dan bekal kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak atau menghindarinya. Kecanggihan ilmu kedokteran, berbagai riset teknologi hanya bisa memperpanjang harapan hidup, namun tidak bisa merubah sunnatullah, yakni terpisahnya antara jiwa dan raga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah penguasa mutlak atas semua hambanya. Wa yursilu alaikum hatta hafadatan, wa yursilu alaikum idza hafadatan hatta idza jaa ahadakumul maut, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, tawaffathu rusuluna, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Ma'asyiral muslimin, untuk itu marilah kita sungguh-sungguh menyiapkan bekal kita menuju hari akhirat, yaitu dengan menjadi khalifah fil ard, sebagaimana tujuan manusia diciptakan, menyeru pada yang ma'ruf, senantiasa menebar manfaat, berbagi kepada yang membutuhkan, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sisi lain kita juga harus mengupayakan agar menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, seperti korupsi, hidup dengan berfoya-foya, dengan menuruti hawa nafsu, menebar fitnah, terlebih abai terhadap lingkungan. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Wa aksin kama aksanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin, hendaknya kita meluangkan waktu untuk merenung apakah kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ard. Apakah hidup kita sudah bermakna? Apakah keberadaan kita mampu memberikan kemaslahatan? Dan apakah sudah cukup bekal bagi kita untuk menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan jika memang ternyata masih ada di antara kita yang mungkin masih sering melaksanakan kemaksiatan,
enggan beramal soleh, maka sebaiknya kita cepat bertaubat sebelum terlambat. Ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita meremehkan kesempatan taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut. Dan taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang melakukan kejahatan. Sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, qala inni tubtul ana, barulah mereka mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Walalladzina yakumuna wa hum kuffar, dan tidak pula diterima taubat dari mereka yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita renungkan pula sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Igtanim khamsa qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum datang fakirmu. Wa farahaka qabla suhlik. Dan waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Semoga dengan kita mengingat kematian dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan kita dapat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meraih kebahagiaan abadi kelak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.